Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat dan gak cuma sehat, tapi juga senang ya karena hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali untuk bina iman anak. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, Kak Jacqueline mau ajak adik-adik untuk bersama-sama menyapa Tuhan Yesus terlebih dahulu ya. Melalui apa? Tentu saja melalui doa. Yuk, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami supaya bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang saat ini tidak bisa ikut bina iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa nih pada saat bagian firman Tuhan? Tentang apa? Tentang Yesus dibaptis. Nah, tapi kakak jadi pengen tahu deh, siapa di sini yang udah dibaptis? Kalau kakak sih udah nih. Tapi sebenarnya bukan soal siapa aja nih yang udah dibaptis, tapi adik-adik tahu nggak sih maknanya kalau sudah dibaptis itu apa? Nih, kakak kasih tahu ya. Jadi, kalau sudah dibaptis itu, maka dosa kita ini akan dihapuskan, kemudian kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi keluarga gereja Katolik yang sah. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang dosa kita dihapuskan dan menjadi anak-anak Allah, kakak ini jadi ingat satu lagu nih. Ada yang tahu lagu ini nggak adik-adik? Do itulah dosamu, relakan hatimu. Tahu dong pasti ya. Kalau gitu yuk sekarang kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Nah, dari lagu itu ingat gak tadi kita ngomong apa? Silakan dia masuk. Kita mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan dosa kita akan dihapuskan. Nah, ketika kita mempersilahkan Yesus masuk, berarti kita ini menerima dengan cara dibaptis. Seperti itu adik-adik, nanti detailnya kita akan dengarkan pada saat firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah nih. Kalau anak-anak Allah berarti kita juga menjadi pahlawan Kristus. Kalau gitu, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Aku pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dengan imanku. Sekali lagi ya. Aku pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor, dengan imanku. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu kita bernyanyinya. Sekarang kita siapkan telinga kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Oke, gimana kabar adik semua? Semoga semuanya sehat ya.
Oke, hari ini kakak mau bawain kisah tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Jadi Tuhan Yesus kan hidup selama ini bersama Bunda Maria, ibunya, dan juga Santo Yusuf, ayahnya. Seiring Tuhan Yesus bertumbuh, dia diajarkan oleh ayahnya, yaitu Santo Yusuf, untuk hidup sebagai tukang kayu. Jadi sampai berumur 30 tahun, Tuhan Yesus membantu ayahnya dia menjadi tukang kayu. Nah, ketika lewat 30 tahun, Tuhan Yesus pun mau menggenapi tujuan dia datang ke dunia, yaitu untuk mewartakan kabar gembira dan juga Injil-Injil Tuhan. Nah, tempat pertama yang dia datangi adalah Sungai Yordan, tempat sepupunya Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang yang telah menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, kakak udah siapin gambarnya. Ini gambar Yohanes Pembaptis yang agak syok didatengin sama Tuhan Yesus. Karena dia datengin Tuhan Yesus karena agak kaget kok Tuhan Yesus datengin dia gitu. Nah, ini ada orang-orang yang mau dibaptis sama Yohanes gitu. Nah, Tuhan Yesus datang nih kepada Yohanes untuk dibaptis juga. Pada saat itu Yohanes Pembaptis agak kaget. Kenapa? Karena menurut dia harusnya Tuhan Yesus malah yang membaptis Yohanes, bukan malah Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, karena udah agak syok dan dia pun menyampaikan kepada Tuhan Yesus mengenai ini. Lalu Tuhan Yesus pun mendesak kepada Yohanes. Nih, Yohanes yang syok. Tapi Tuhan Yesus mendesak. Yohanes bilang, dia kesini itu untuk menaati perintah Tuhan. Dan menurut perintah Tuhan, dia pun harus ikut dibaptis juga. Nah, karena itu setelah didesak, akhirnya Yohanes pun bersedia untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, ini fotonya akhirnya Tuhan Yesus dibaptis. Tuh, Yohanes dibaptis di Sungai Yordan. Nah, ketika sudah dibaptis, akhirnya langit pun terbelah dua, terbuka. Dan turun burung merpati sebagai lambang Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa di surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, sudah itu Tuhan Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes. Oke, adik-adik, kira-kira adik-adik semua di sini dibaptis belum? Apakah adik-adik tahu rahmat yang kita dapatkan setelah dibaptis? Oke, kakak kasih tahu ya. Rahmat yang akan kita dapatkan setelah kita dibaptis adalah pertama, dosa asal akan dihapuskan, dosa Adam dan Hawa dari nenek moyang kita. Kedua, kita akan diangkat menjadi anak Allah. Ketiga, kita akan diterima menjadi anggota gereja Katolik. Jadi adik-adik yang udah dibaptis, good semuanya. Dan adik-adik yang belum dibaptis, yuk baptis yuk. Oke, kakak harap kisah Tuhan Yesus dibaptis hari ini bisa mengajak dan juga menjadi contoh yang baik untuk adik-adik semua, supaya adik-adik semua dibaptis karena tadi mendapat 3 rahmat utama. Oke adik-adik? Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, hari ini kita mau kreativitas lagi adik-adik. Pertama-tama kita siapin bahannya yuk sama-sama. Pertama-tama gambarnya ada di link di bawah ya. Lalu pensil warna dan juga gunting. Oke, kalau udah siapin bahannya, kita mulai yuk adik-adik kreativitasnya. Adik-adik, sekarang kita lubangi ya bagian sini. Nah, kalau adik-adik kesusahan bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya ya.
Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus selesai dibaptis, sesuatu yang ajaib terjadi nih. Awannya terbelah dua, lalu muncul Roh Kudus yang menyerupai merpati cantik. Lalu ada suara Tuhan nih, kita baca sama-sama ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, adik-adik, sudah selesai deh kreativitasnya. Sekarang kakak mau nanya, siapa di antara adik-adik yang sudah dibaptis? Hayo. Sudah? Nah, adik-adik tahu nggak sih rahmat apa aja yang kita dapatkan kalau sudah dibaptis? Yang pertama, dosa asal kita yaitu dosa dari Adam dan Hawa dihapuskan. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, kita diangkat menjadi anggota gereja Katolik. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai kreativitasnya dan adik-adik sudah mengetahui rahmat yang kita dapatkan dari dibaptis, sekarang kita doa penutup yuk adik-adik sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari awal hingga iman bina iman anak ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik dan taat pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, bina imannya sudah selesai. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.